Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Nur Afifah dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Islam di Banten. Yang pertama, ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten yang berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen ini masih berdiri kokoh sampai sekarang. Masjid Agung Banten dibangun pada tahun 1652 pada masa pemerintahan putra pertama Sunan Gunung Jati yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Selain itu, Masjid Agung Banten juga merupakan salah satu dari 10 masjid tertua di Indonesia yang masih berdiri sampai sekarang. Keunikan masjid ini yaitu bentuk menaranya yang mirip mercusuar dan atapnya mirip atap pagoda khas Cina. Selain itu, di kiri kanannya bangunan masjid tersebut ada sebuah serambi dan komplek pemakaman Sultan Banten bersama keluarganya. Lalu yang kedua, ada Istana Keraton Kaibon. Istana ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Syaifuddin. Tapi kini bangunan ini sudah hancur dan tinggal sisa-sisa reruntuhannya saja. Sebagai akibat dari bentrokan yang pernah terjadi antara Kerajaan Banten dengan pemerintahan Belanda di Nusantara pada tahun 1832. Lalu yang ketiga, ada Istana Keraton Surosowan. Istana ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Banten sekaligus menjadi tempat pusat pemerintahan. Nasib istana yang dibangun pada tahun 1552 ini tinggal sisa reruntuhannya saja yang bisa kita lihat bersama dengan sebuah kolam pemandian para putri kerajaan. Yang keempat yaitu Benteng Spilwijk. Benteng Spilwijk adalah peninggalan kerajaan Banten sebagai bentuk membangun poros pertahanan maritim kekuasaan kerajaan di masa lalu. Benteng setinggi 3 meter ini dibangun pada tahun 1585. Benteng ini juga digunakan untuk mengawasi aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda. Benteng ini juga memiliki mercusuar dan di dalamnya juga ada beberapa meriam serta sebuah terowongan. Terowongan tersebut menghubungkan benteng dengan Istana Keraton Surosowan. Lalu yang kelima ada Danau Tasikardi. Di sekitar Istana Kaibon ada sebuah danau buatan yaitu Danau Tasikardi yang dibuat pada tahun 1570 sampai 1580 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau ini dilapisi dengan ubin dan batu bata. Danau ini dulunya memiliki luas sekitar 5 hektar, tapi kini luasnya menyusut karena di bagian pinggirnya sudah tertimbun tanah sedimen yang dibawa oleh arus air hujan dan sungai di sekitar danau tersebut. Danau Tasikardi pada saat itu berfungsi sebagai sumber air utama untuk keluarga kerajaan di Istana Keraton Kaibon dan sebagai saluran air irigasi persawahan di sekitar Banten.